Diajar dewasa mengerti. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Karena itu, sebagai pendidik, saya ingin mengembangkan minat dan bakat murid saya melalui pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Asyari Upanosa, guru kimia di SMA Negeri Muara Kelimi, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pelajaran kimia merupakan salah satu bidang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang mempelajari fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran kimia adalah agar peserta didik dapat menguasai konsep-konsep kimia dan pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya, pembelajaran kimia masih dianggap rumit oleh sebagian peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, hal ini disebabkan oleh pembelajaran kimia yang diberikan oleh guru masih bersifat monoton, kurang kontekstual, dan kurang praktikum. Selain itu, peserta didik kurang diberikan ruang untuk mengeksplorasi kreativitasnya dalam belajar. Padahal di dalam zaman teknologi ini, guru bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menerapkan pembelajaran project-based learning, terintegrasi dengan digital, dan diferensiasi produk berdasarkan minat peserta didik. Adapun praktik pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah berikut. Pembelajaran proyek berdiferensiasi digital ini dimulai dengan melakukan pemetaan peserta didik melalui diagnostik non-kognitif. Kegiatan diagnostik dilakukan dengan meminta peserta didik membuat data pribadi, mulai dari nama, hobi, cita-cita, pembelajaran kimia yang diinginkan, dan cara belajar selama ini. Data yang didapat digunakan guru untuk memilih strategi pembelajaran apa yang tepat untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya menerapkan pembelajaran kimia dengan menggunakan model project-based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran digital dan menggunakan diferensiasi produk berdasarkan minat. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Tahap pertama yaitu pertanyaan mendasar. Pada tahap ini peserta didik difasilitasi guru untuk memecahkan masalah pembelajaran kimia, materi koligatif, dengan memilih tema proyek yang sudah disiapkan oleh guru berdasarkan minat, dengan pilihan penelitian sederhana, teknologi, produk makanan, dan media pembelajaran. Setelah itu, peserta didik dengan minat yang sama membentuk kelompok dengan jumlah 3-4 orang. Berikut data pilihan peserta didik berdasarkan minat. Berikutnya kamu harus membuat sebuah proyek, ya, di mana temanya bisa kamu lihat di depan, ya. Jadi ada 4 tema utama, yaitu penelitian, kemudian teknologi, ya, kemudian ada media pembelajaran dan produk makanan. Nah, bisa kamu baca di sana sudah ada penjelasan ya kalau penelitian itu yang seperti apa. Nggak usah penelitian yang terlalu ribet, yang sederhana saja, ya, seperti itu. Kemudian teknologi berarti membuat site atau website atau media games dan lainnya. Media pembelajaran contohnya pop-up book atau membuat lagu boleh juga, ya. Kalau produk makanan berarti harus buat makanan yang bentuknya adalah inovasi. Oke, bisa dipahami. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita bentuk grupnya. Nah, tapi grupnya saya tidak mau langsung bentuk grup, tapi kamu pilih dulu minatnya yang mana. Ya, oke. Masing-masing sesuai minatnya, ya. Tahap kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Pada tahapan ini peserta didik secara berkelompok merancang produk apa yang akan dibuat menjadi proyek berdasarkan tema yang telah dipilih. Peserta didik membagi tugas
mendiskusikan alat dan bahan apa yang akan digunakan, media dan sumber yang dibutuhkan lainnya. Hasil diskusi dituliskan dalam Google Dokumen yang telah dibagikan. Berdasarkan hasil diskusi peserta didik didapatkan produk yang akan dibuat. Di antaranya, meneliti pengaruh konsentrasi kulit bawang terhadap pertumbuhan kangkung, membuat pop-up book sifat koligatif, membuat website tentang sifat koligatif, dan membuat minuman dan makanan yang ada konsep sifat koligatifnya. Tahap ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan jadwal pembuatan proyek dan pengumpulannya. Berdasarkan hasil kesepakatan proyek diberikan waktu selama 1 bulan. Peserta didik secara berkelompok mengatur jadwal. Guru memantau kegiatan proyek berdasarkan laporan peserta didik dalam Google Dokumen. Dan pada saat jam pembelajaran. Ya, sama nanti rancang juga harinya, jadwal pertemuan kamu hari ini. Oke, silakan diskusikan. Tahap keempat yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Pada tahapan ini, peserta didik dapat menuliskan perkembangan dan kendala dalam proyek yang dilaksanakan, sedangkan guru dapat memonitor perkembangan proyek peserta didik melalui Google Dokumen yang telah disediakan. Jadi kan gini kan Sir, kita ini pakai microcontroller yang dari Arduino. Ini udah disiapin di itu jurusan IT itu udah disiapin microcontrollernya. Nanti kita hubungkan dengan sensor DS18B20. Ini kan rentan suhunya dari 0 sampai 200. Bahan untuk ininya apa? Apanya? Gula, Nah itu gimana Sir prakteknya Sir? kita juga. Kan kita kan pertama pakai air. Air itu kan rentan 100 kan Sir? Tahapan kelima menguji hasil. Pada tahapan ini, guru berdiskusi bersama peserta didik apakah semua produk sudah selesai dan siap dipaparkan dan diberikan penilaian. Sedangkan peserta didik memastikan kembali proyek sudah benar siap ditampilkan. Tahap terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar. Pada tahapan ini, seluruh proyek yang sudah dilakukan peserta didik diberikan penilaian dengan 3 kriteria penilaian. Ide dan penguasaan konsep, presentasi, desain dan tayangan. Because we haven't given the time and the chance to get here, but there was something. Itu berisi mengenai pengenalan dari perancang. Lalu di sebelahnya partikel-partikel garam yang masuk ke dalam Untuk menampung seluruh update, menampung seluruh perintah. Nanti perintahnya. Nah, kita akan membuktikan teori delta TB. Awalnya kita ikutin delta TF pelarut dan larutan. yang sudah kita lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa vakum yang memiliki perubahan tinggi batang membuat ini. Jadi kami ingin mencobanya, apakah benar menggunakan batu es dan garam bisa membekukan sesuatu yang di dalam kain. Semacam divideoin gitu, nah itu bisa dikenali juga. Atau saya ini tanya pertanyaan agak serius ini kan. Apa kelebihan sobat reaksi? Kan itu banyak tuh. Kita cari saja, searching aja banyak tuh di media sosial itu kan. Nah, saya ingin tahu ini kelebihannya apa sih sobat reaksi ini dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry telah memberikan pertanyaan. Untuk apa yang membedakan sobat reaksi dengan website lainnya? Yang membedakan dari sobat reaksi sendiri, kami di sini lebih menitik beratkan kepada konsep. Refleksi pembelajaran. Kami dapatkan itu lebih memperdalam pemahaman kami mengenai materi kimia yang saya sampaikan. Lalu sekaligus itu kan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagi saya itu kita dapat berpikir lebih kreatif karena untuk membuat sebuah karya project pop-up itu harus membuat hal-hal yang menarik agar tidak membosankan ke depannya. Hal-hal yang saya dapatkan dari membuat Demikianlah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman guru di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.